Emak-emak dibuat resah dengan adanya wacana ini pajak persalinan dan kita sudah terhubung dengan Hardina, seorang ibu yang tengah menanti kelahiran anak keduanya. Halo, selamat siang Mbak Dina. Selamat siang. Baik Mbak Dina, ini sedang menanti kelahiran, tapi ini dengar-dengar ada wacana ada pajak persalinan. Ini sudah dengar? Iya, baru aja sih dengar. Nah, ini khawatir tidak sebagai ibu yang akan melahirkan? Ya, tanpa tadinya ada pajak ini pun kan sebenarnya kita juga sudah deg-degan gitu ya. Pasti kan sebelum kita melahirkan itu kita sudah menyiapkan. Apalagi kalau kita mau melahirkan di rumah sakit swasta, kita pasti sudah hitung-hitungan kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan. Nah, ini apalagi buat kita yang bayarnya mandiri ya, tanpa asuransi atau BPJS. Ditambah lagi sekarang ada berita ternyata mau ada pajak melahirkan gitu kan. Jadi ya kita, waduh, ini pasti akan ada tambahan biaya lagi dong nanti pas kita melahirkan. Berarti kita harus menyiapkan biaya tambahan gitu setidaknya untuk biaya melahirkan nanti gitu. Berarti artinya sangat tidak setuju ya kalau adanya pajak persalinan ini ya? Nggak setuju ya, apalagi kan sosialisasi biasanya itu tidak jelas. Jadi tuh kayak pasien itu dibuat terkejut aja gitu loh, kok biayanya ternyata segini ya, semahal ini ya ternyata gitu kan. Apalagi itu tadi ditambah dengan adanya pajak, pasti kan akan makin membengkak kan biaya yang dikeluarkan oleh pasien gitu. Mbak Dina, mohon maaf, tadi sudah memasuki bulan keberapa? Ini sudah 21 minggu. Oke, sudah 21 minggu. Nah, Iya. nantinya jelang persalinan, kalau kita berandai-andai, misalnya kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh pemerintah, Mbak Dina sudah berkoordinasi, sudah istilahnya sudah berbincang dengan suami kah? Sudah siap-siap Iya, nantinya dana yang kemarin. harus dipakai nanti seperti apa, Mbak Dina? Iya, kemarin kan sempat ngobrol sama suami, membicarakan bahwa akan ada rencana pajak melahirkan itu gitu. Suami juga kaget gitu, wah, komentar dari suami saya, waduh, kita harus siapin duit berapa lagi gitu kira-kira, dan kan kita belum tahu nih pasti pajaknya berapa, dan biasanya itu jumlah yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, misal untuk biaya persalinan, misal katakanlah di rumah sakit swasta 15 juta. Nah, itu kan masih biasanya ada biaya-biaya tambahan gitu ya. Nanti belum lagi dengan adanya pajak, berarti kan kita harus menyiapkan uang ekstra, biaya ekstra untuk biaya persalinan itu gitu kan. Nah, itu yang bikin kita juga waduh gitu. Mbak Dina ini sudah menetapkan rumah sakit bersalinnya Mbak Dina? Sudah. Baik, artinya biasanya kan ada tawaran begitu fasilitas deposit untuk melahirkan. Apakah melakukan itu atau ada perubahan begitu dana yang akan nanti dipersiapkan untuk melahirkan? Ya, paling tidak karena ada wacana adanya pajak melahirkan ini, dari obrolan saya dengan suami kemarin ya kami harus menyiapkan biaya ekstra karena kami kan memang tidak pakai asuransi dan tidak pakai BPJS. Artinya memang ya mau tidak mau kami harus menyiapkan biaya secara mandiri, meskipun kami juga belum konfirmasi lagi gitu kan ke rumah sakit apakah nantinya ini akan segera diterapkan gitu pajak ini gitu. Baik, ini semoga didengar oleh pemerintah suara hati dari ibu yang tengah hamil. Mbak Dina, semoga sehat-sehat terus kandungannya dan Ya, juga berserta terima keluarga. Terima kasih. kasih Mbak Dina, selamat Terima siang. kasih.